Update update Trump, China, Indonesia, Pak Prabowo dan IHSG. Hari ini tanggal 9 April ya. Hari kedua setelah market dibuka. Ada yang menarik beberapa. Yang pertama adalah ya, saya menduga bahwa prediksi saya untuk hari pertama memang merah, dan hari kedua ini lumayan dari pagi sudah hijau. Ya, kemudian update-nya adalah kemarin Pak Prabowo sudah bilang bahwa ayo Amerika kita diskusi aja. Ya, defisit Indonesia itu hanya 19 miliar US dollar. Kamu maunya Indonesia beli apa, Trump? Mau beli minyak, kita beli. Mau beli gas, kita beli gasnya. Ya. Mau beli kapas, kapasnya kita beli. Hanya 19 miliar US dollar itu enggak banyak. Ya, sedangkan nilai perdagangan dengan Cina itu lebih dari 60 miliar US dollar. Nah, oleh karena itu pasar Indonesia, bursa Indonesia itu cukup resilient atau cukup tangguh, enggak kayak yang lain-lain pada ambruk. Hari ini pun juga S&P 500 juga terpuruk, masuk ke jurang paling rendah selama setahun. Akibat China juga tidak mau menyerah perang sama Trump. Ya, China langsung membalas juga, tarifnya dinaikin 34%, dan Trump membalas naikin lagi 50%. Jadi total Cina itu kena tarif 104%. Ya. Tapi yang menarik adalah ISOSPEED ya, influencer paling nomor 1 di Amerika dan di dunia, sedang berada di China beberapa hari ini. Dan ternyata China bisa nunjukin bahwa dia bukan saja basis produksi dunia, bukan saja pabriknya dunia, tapi dia pengen bilang bahwa dia adalah pusat inovator dunia, di mana ISOSPEED itu naik mobil terbang. ISOSPEED melihat kota Chongqing dan Guangzhou yang sangat megah. Kalau kamu pernah ke Chongqing, kamu bisa melihat bahwa New York itu kalah 50 tahun mungkin ya dari kota Chongqing gitu ya. Kemudian ISOSPEED juga naik mobil yang bisa amfibi, yang bisa masuk ke sungai. ISOSPEED juga berdansa dengan robot yang paling canggih, yang humanoid robot yang seperti manusia. ISOSPEED juga mencoba pesen makanan yang diantar lewat drone ya. Jadi luar biasa ya. Itu namanya diplomatic influencer katanya sekarang. Oleh karena itu Indonesia kalem-kalem aja ya. Indonesia tidak ada something yang bergejolak ya. Kita business as usual ya. Kalaupun bursa agak naik dan turun itu biasa saja ya. Hari ini pun juga masih di rentang 6.040, kemudian turun 6.000, terus sempat tadi turun 5.990, sekarang naik lagi. Nggak tahu nanti jam 4 nanti ditutup di IHSG-nya di skor berapa ya teman-teman. Tapi saya yakin sepertinya ditutup di zona hijau ya teman-teman. Nah, jadi Indonesia sangat terbuka buat Amerika. Bahkan kita bangga dengan presiden kita bahwa kita tidak tunduk sama Amerika, justru kita ngasih, silahkan Amerika mau apa, mau dagang sama Indonesia apa, kita buka lebar-lebar ya. Jadi kedepannya saya yakin bursa efek Indonesia ini masih akan bagus. Paling gejolak-gejolaknya paling cuma sampai hari Jumat saja. Sedangkan influencer yang lain selain kiai saham, selain saham bagus, semua teriak-teriak seakan sudah mau kiamat. Tapi sudah saya bilang sejak seminggu yang lalu, kita baik-baik saja. Dan apakah besok bursa akan lebih bagus? Tentunya sudah akan lebih bagus lagi. Hari ini aja lebih bagus dari tanggal 8. Jadi tanggal 8 itu adalah
Armageddonnya kita, hari kiamatnya kita. Nah, kita sudah melewati hari kiamat itu. Jadi hari ini tanggal 9 lebih baik dari tanggal 8, dan nanti tanggal 10, 11 dan seterusnya Bursa Efek Indonesia akan jauh lebih baik. Tidak ada yang namanya trading halt, tidak ada yang namanya suspend, percaya sama saya. Terima kasih. Selalu optimis dengan kondisi ekonomi kita.